Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 60 bab Babul inabati warruju'i ilallahi ta'ala. Babul inabati warruju'i ilallahi ta'ala. Ini suatu bab pada menyatakan berhadap hamba kepada Allah, yang makna daripada inabah. Kan inayah, menyo inayah pertolongan Allah, menyo inabah mendekat diri kepada Allah, berhadap hamba kepada Allah dan kembali kepadanya. Jadi jino pembahasan katanya tentang bab petodro kepada Allah serta tawolom kepada Allah. Tanyo yang kaji dari Allah, lalai hati, lalai anggota zahir daripada mengingat Allah, kembali lom kepada Allah. Hanya ke dalam babnya penjelasan untuk mendekatkan diri lom tanyo kepada Allah, mengingat-ingat kembali akan Allah. Kadang dengan kesibukan ketanyo dalam dunia, nyo kadang membuat tanyo lupa kepada Allah, ataupun membuat tanyo sigaga tingat kepada Allah Ta'ala sigaga hana, ataupun si telah jauh kita daripada Allah Ta'ala. Maka hino ke uraian-uraiannya ia akan disampaikan ke ketanyo. Di antaranya gekun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nekun dalam suatu hadis, la tatamannaul mauta fa inna haulal matla'i syadidun wa inna minas sa'adati ayyatula umrur rajuli wa ayyarzaqahullahul inabata. Wa ayyarzaqahullahul inabata. Artinya, jangan kamu cita-cita akan mati. La tatamannaul mauta. Gekul Nabi baik digata tayak cita-cita dro tuh ke mati. Kontit berarti hina wate gekun baik ta cita-cita ke mati, pukuh berta cita-cita dro tu udip 1000 tahun hidup selama-lama, bukan. Tapi gena pegah baik dia anggap seolah-olah matinya mudah, sehingga kata tak cita-cita dro ke mati. Tena satu persoalan bah mati lu gede, tena sabuh masalah, bukan kita hadapi masalah itu dengan sabar, kan kita hadapi masalah itu dengan dekat kepada Allah. Waktu Allah getegur kita dengan berbagai macam cobaan dalam hidup. Kok jadi cobaan kepada Allah Ta'ala kita, cobaan dalam rumah tangga, cobaan pada tempat kerja, cobaan dengan tetangga, macam-macam bentuk cobaan kita yang bila Allah. Kadang-kadang dengan cobaan tersebut kadang-kadang menjerit hati itu, payah taruh imata dengan cobaan yang cukup pedih, cukup perih cobaan. Baik sagai kata tak cita ke mati. Baik tanya pu barang kapu baca-baca mati long pedih mati. Keberah Nabi baik. Pakon keberah Nabi hang gebi cita-cita ke mati. Maka bahwasanya haru-hara keluar nyawa amat sukar. Haru-hara musikahnya, kesukarannya ataupun tak kena ju haru-hara. Haru-hara itu bit nyawa nya cukup raya bahaya je, menyusahkan. Keluar nyawa itu bukan perkara mudah. Maka ibadat getanyo ube'na lejut tak ibadat kepada Allah Ta'ala, nyo golomna jaminan untuk gaduh haru-hara mati. Yang kejap baik sagai getanyo bercita-cita untuk mati. Tapi nahana pakai bangsit, bercita-citalah getanyo dan mengupayakanlah getanyo selalu dekat dengan Allah, pula kebaikan-kebaikan. Laki bermudah persoalan mati, laki berhusnul khatimah waktu mati, laki berterima oleh Allah Ta'ala getanyo sebagai hambanya waktu mati. Nya kenyatakan beta anggap perkara matinya perkara mudah. Rasulullah sendiri gerasakan mati cukup susah. Gepegat cit menan oleh Allah Ta'ala untuk ngak getah bagaimana rasa mati itu mana je. Sebenarnya kena gekun kepada gekun Nabi Muhammad saat beliau
dicabut nyawa oleh malaikat. Ya Allah, sekira lu tupu lagi nyo sakit mati, sungguh lun melake bahawa baik dirasakan leh umat lun sakit mati, sakit tak matinya. Tua tuh kepada segala-gala dengan mati. Anak tinggal tertepu. Yang kejut baik tak anggap itanya mudah. Yang kejut awak tejak bak urang meninggal giyu tafakur kana. Yang pertama sekali giyu fikir tentang mati. Itanya untuk benar tak kem-kem dah begah-begah haba. Di urang yang meninggalnya kalau ke alami sebuah peristiwa yang sangat-sangat haru-hara, sangat-sangat menyusahkan, iaitu haru-hara saat keluar nyawa dari tubuh. Itanya sangat tenang-tenang, gembira-gembira, kan but gembira, but keluar nyawa, but merempak ngemalik maut, kan but mangan, kan but mudah, kan but tenangnya. Yang kalau mentek lah peristiwa setelah berjumpa dengan malik maut, yaitu peristiwa berjumpa dengan malaikat mungkar dan nakir. Jadi kepegah, jangan kamu cita-citakan mati, karena maka bahwasanya haru-hara keluar nyawa itu amat sukar, cukup susah bak tubik nyawangnya. Maka baik kata cita-cita untuk bermati baik, walaupun jai kebaikan degede. Tapi kiban yang tanya gue bercita-cita, itulah memperbanyak kebaikan, dekat diri kita kepada Allah. Dan setengah daripada bahagia kepada seorang laki-laki itu bahwa panjang umur dan diberikan rezeki Allah Ta'ala akan berhadap kepada Tuhannya. Orang yang bahagia itu manusia yang trip udip dalam dunia serta gebi kesempatan oleh Allah Ta'ala selalu dekat dengan Allah. Ikutnya manusia bahagia. Baik tak cita-cita ke mati, tapi bercita-citalah supaya kamu dekat selalu dengan Allah. Yang kejit nahana setiap saat wate uro malam yang dijuk oleh Allah Ta'ala katanya selalu ingin dekat dengan Allah lewat kebaikan-kebaikan, lewat zikir-zikir, lewat tafakur katanya kepada Allah Ta'ala. Nyo sagai yang geyu bak katanya kan bercita-cita ke mati. Makanya wajarlah li Rasulullah dalam hadis yang lain kena gebegah, ma min ahadin yamutu illa nadim. Tidaklah seseorang yang mati daripada kamu melainkan menyesal mandu-mandu mati. Sehingga nekun oleh para sahabat, wa ma nadamuhu ya Rasulullah. Ini hadis yang lain menanggapi Nabi. Apa penyesalannya ya Rasulullah? Qala, berkata Nabi, ingkana muhsinan nadim. Apabila orang yang berbuat baik menyesal sih. Pada kebaikan ni puput dum landunya menyesal. Menyesal tentang apa? Allah yasdad. Kenapa dulu dia tidak menambah-nambah kebaikannya? Sampai-sampai dah pupuk kebaikan, tapi pakan jamun dit tak rasakan. Hendak tintamah kebaikan. Teman, ingkana musian nadim. Apabila dia itu orang yang berbuat jahat, menyesal juga. Tentang apa penyesalannya? Yaitu Allah yazak. Kenapa dulu tidak mencabut kejahatannya? Pakan dulu tidak meninggalkan kejahatannya? Nyambat. Jadi semuanya penuh dengan penyesalan. Makanya matinya awal daripada penyesalan diri seorang hamba. Ya Allah, udip dunia kan lagu ya Allah, yang nyo udip akhirat, yang kata pubuk berkan kan lagu ya Allah, yang kau mati baru dekan. Yang kejut bahagia urung yang gebi kesempatan udip trip li Allah dan ngentripnya banyak dalam taat. Ke ngentripnya beruakai itu. Kengentripnya gaduh bak tagalimi gop kan. Kan ditanya taplung kono taplung kedih tamita cara gop berela gop berusak ngempanyang umur ho tuha ho bro akai kanya ni ji. Tapi ho tuha ho get dang-dang tak persiapkan untuk bekal wo ba Allah Taala. Karena kesempatan udip mana tre. Itanya semesti kan lewat 60 umur tu, kan 70 80 60 dia umur tu. Ena umur tu. Karena setiap umat ke sesuai umurnya lagi umur nabinya. Cuma orangnya mantang kapuk pula, orangnya mantang kalimang pula, bapak trek cuma udip tu. Cuma angan-angan yang membuat getanya seolah-olah kok trip mentah udip tu, kok trip mentah mati tu, seolah-olah itulah namanya angan-angan, beatri angan-angan. Yang kejut mati getanya tinggal segala-gala, itulah awal daripada penyesalan seorang hamba. Yang kejut menyuhan tatim semikir tentang kehidupan roh tu, relah dalam udip binasa wa mati. Nauzubillah. Ya, nyanban mendekatkan diri kepada Allah. Insaf, kesadaran diri katanya, perbanyaklah. Yang kejut bergegaslah, ambillah segala sesuatu yang kita ambil sebagai bekal untuk tawa. Berperleh bekal untuk tawanya. Orang Yahudi hanai rempak fikir ke katanya bekalnya. Menyukan katanya tak fikir ke roh tu bekalnya.
baik takkan gop sigok gop anak ketanya sendiri hai rempak tak fikir ke ketanya je jangankan dipikir keroi kadang keroi hana dipikir jangankan ya berdoa ke ketanya kadang keroi tai berdoa nyambang maka itanya kesadaran dari diri kita sendiri dan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu gecok daripada Abu Bakar bahwasanya seorang laki-laki bersembah ini hadis juga yaitu daripada Abu Bakar bahwasanya seorang laki-laki truk thiro sahabat Nabi thiro uragam bersembah getanya mbak Nabi ya Rasulullah siapa manusia yang kebaikan ya Rasulullah teh manusia yang teh manusia yang na kebaikan yang manusia baik itu yang mana ya Rasulullah maka sabdanya dijawab oleh Rasulullah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya orang yang lebih umur oleh Allah Ta'ala panjang dan kebaikannya itu banyak banyak amal kebaikan yang kejut berencanalah selalu supaya berencanalah selalu ataupun bercita-citalah legetanya selalu dalam udipnya selalu dapat menebar kebaikan-kebaikan karena nyukuh sebagai amal sebagai bekal yang bekalnya karena tiat Tuhan meri siat udip tu pajan baru meri siat saat tubuh hutannya kadi dipuduk oleh manusia dalam liang lahat nyo kenyo baru meri ya Allah siat laga udip ya Allah hana mumpat sapat laga udip padahal dengan siatnya dumpu dekana anak dekana cucu dekana segala telah kita dapatkan namun untuk akhirat belum apa-apa lagu ya Allah laginyo lagu ya Allah kehidupan laginyo cara lu udip laginyo cara lu mati ditno amal bagi lu ya Allah penyesalan diri yang nak menyesal ke sabi-sabi nyokunyo urang yang kawo ba Allah tat-tat ke gelakai riwang-riwang lom kono dunia nyokunyo pakon karena kelalaian dalam dunia pakon lalai yang ke sibuk baklit dunia timu baru lunong barat yang tapuau rupanya kaken dunia yang tapuau rupanya kebaikan pun hana nyokunyo penyesalan harta yang dijuk oleh Allah cuma jadi bayang-bayang dunia kelakuan yang tanyo pubut jamun dalam dunia juga kelakuannya cuma tinggal sisa hidup dunia hana sapu yang tanyo bah gede pakon karena gaduh tak pelalo rot gaduh talit dunia gaduh tak dengki-dengki ke manusia yang na gaduh tak mau pakai sagonyo mau pakai sagoje hana butoi keno hana butoi gede wate tawo menghadap Allah yang na rangkum tapuau kan amalan kebaikan yang tapuau tapi penyesalan yang tapuau katanya ya gekelam bunuh sabdanya orang panjang umurnya dan baik amalnya katanya Nabi katanya sahabat laki-laki bunuh maka siapa manusia yang kejahatan manusia jahat ya Rasulullah sabdanya yaitu orang yang panjang umurnya dan jahat amalnya umur panjang ngejuk oleh Allah Ta'ala akai pi bro hai jahat amal pu yang kepubut mandum hana bere makin tuha gekan makin sadar makin tuha gekan makin get tapi makin buruk iji menyongen ilmi tanyo hanto bek bayangkan tanyo get tu itu get tu bek tak anggap tanyo get dengan sembahyang hangga urang dengan sembahyang menyokong ilmi karena dak sembahyang ilmi lepun untuk beres sembahyang perlu ilmi beres baca Quran perlu ilmi beres akai perlu ilmi hai tip dot watena urung perno pihak tenja tak cila-cila tak apakah yang kengkang dilika katnya nyan adalah bahaya katanya baik anggap ditanya menyuhana ilmi takkan gerd tapi ilmi lah yang akan membuat gerd manusia dari ilminya ke tumbuh amal mantap puka ni menyokong dengan ilmi kadang kan cukup jai dun tak depu dengan ilmi tak depu perasaan yang dengki karena ilmi tak depu perasaan yang ria karena ilmi tak depu perasaan yang tikabu karena ilmi tak depu gampung akhirat dengan ilmi tak ditna yung dunia Allah Ta'ala dengan ilmi sehingga dengan ilminya lah tak ikuti baru itim gerd menyuhana itim gerd baik tangga itu yang penting kan sembahyang kalau tak merno jamun hana hansip dengan tak merno jamun sehingga itu tak andalkannya untuk orangnya pak yang tadu yang tajak selalu menebar fitnah menebar celah mencari-cari kesalahan padahal diri kitanya telah salah tahu bahwa Allah Ta'ala tengok yang nasib taklid taranggung dalam keriwang dalam kena dunia kesempatan kabeh dan sabda Nabi SAW nekul Nabi dalam hadis yang lain barang siapa beruban satu uban pada Islam thira urung Islam dan dalam Islam dianya itu beruban kelam kafir maksudnya kalau lagi urung kafir urung Islam katimuh putih yang kena pegah adalah baginya nur
pada hari kiamat. Gepegah nur, jadi nur pada hari kiamat. Orang yang kagak pegat putih li Allah Ta'ala, nyo jadi cahaya pada hari kiamat. Nyo hadis jangan ditafsirkan secara zahir, kan secara lahir. Baik terbayang tanya, wate gebi putih li Allah Ta'ala berarti gebi cahaya, hana payah sapule nyo kala lampu tabah. Yang putih-putih yang gagak pengen tengok orang kiamat. Baik menan mufum. Ya nyamban. Dum ronyo yang putih-putih bersih lagi namanya akai ke. Putra teman cahaya tadi ba? Ya kan? Urang ka putih semayang hantam pernah na. Ibadat hana ilmu hantam pernah tercium goknya ke ilmu. Cukup le ka putih. Kenyan yang maksud hino. Karena hadis ada hadis mutasyabihat, samar-samar makna. Ada ayat-ayat mutasyabihat. Perlu uraian. Bagaimana maksud urang yang ka putih nyan? Yang putih tersebut menjadi cahaya pada hari kiamat. Kena kalian uraian. Perlu penafsiran hadis-hadis ini. Ya, kiban. Dan demikian itu, ya, pakan gekeun yang putih bagi saudara orang itu menjadi cahaya pada hari kiamat karena bahwasanya uban itu ubannya menakut Allah di dalam dunia. Uban menakut Allah di dalam dunia. Jadi uban itu adalah sebagai tanda gepuya tehli Allah Ta'ala kegedanyo dalam dunia. Gerantau kena pegang, hai nyang gatai berjaga bagi jaga be, gata beringat-ingat be, mati kato akhirat kato nyo sehingga teranglah akhirat katanya. Dengan sebab waktu ingat teh mati kato mempersiapkan amal sehingga jadilah lampu sehingga katanya. Nyo ya maksud. Baik dah fikir tanya. Kiban? Nyo getegur. Gebitai oleh Allah. Nyo kena waktu getegur punya nanti ingat teh, tanya rupanya kena habis lagu hidup dalam dunia. Tanya kena tak tinggal dalam dunia. Sadar, insaf. Nyo kena yang je lampu yang maksud itu. Sadar getanyo nyo sehingga getanyo akan inabah kembali kepada Allah Ta'ala. Akan dapat toro kepada Allah, maka jadi cahaya. Kan sebab putih guna menjadi sadar. Saat kesadaran itu kan suatu cahaya. Mana cahaya? Cahaya dalam hati. Sehingga membangkitkan getanyo untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Nyan makna daripada lampu hinan, makna daripada nur hinan. Karena dengan putih itu yang pertama sekali menakut Allah dalam dunia. Gepuya oleh Allah Ta'ala kegetanyo dalam hidup dalam dunia. Nyan beringat-ingat igata nyan ka putih. Be anggap mantang trip nyan tak lepaskan dunia. Orangnya dalam genggaman gata dunia, dalam kekuasaan gata dunia, ingat dunia itu akan kamu tinggalkan. Itu teguran Allah Ta'ala. Kejip baik tanggap mentah lagi tak, kejip malai tu. Apabila tanya ke putih, akai putih lagi namanya. Handam jan gak tapi. Hai tem gak tapi lagi bunuh tak pegang. Ilmi hana. Nafsu yang nak tigau ke. Menyogop gejih na kiban tanya han berumpak lagi lebih long. Yang kenyayang nak sabi-sabi tak fikir. Olehnya igop karena mudih kiban cara tak cari kesalahan-kesalahan, kiban cara berulah gop, bubruk gop nyokonyo yang tak minta sabi-sabi makin bertambah putih, badan makin bertambah lima, kubu semakin tahu. Tapi tanya sabi-sabi yang lagi sampai mati. Coba bayangkan menyonyo sabi-sabi kehidupan katanya. Masya-Allah. Munya haitim sadar wate putih badan dik lom. Bek fikir nyan tengok naik hitam lom. Ana. Olehnya lom kiban makna dengan putih itu cahaya pada hari kiamat dan iaitu pesuruh malik maut. Pesuruh malik maut artinya putihnya natruk katruk utusan malik mautnya. Yang katruk utusan malik maut tiga dalam getarik nyawa gedanya berkirim utusan-utusan ini. Di antara utusannya itulah putih gedanya. Tu mau tahu putih tanya hana sadar tu. Bahkan yang putih tak cat berhitam nya hana mejan dalam insaf tu. Yang kerja harga cat hitam ya kan. Pakan dengan cat hitam dapat melupakan mati. Dengan hitam tanya mengingatkan muda sabi. Dengan hitam tanya mengingatkan dunia tentang mantang panjang ikut. Nyukunyo akibatnya. Kan timuh panjang angan-angan akan gadah rasa takut kepada Allah dan mati akibat daripada katanya yang semakin lagak laju-laju, hi muda dan laju-laju. Yang kerja gepegal oleh Allah Ta'ala sebagai teguran, sebagai pemberitahuan Allah, yakni kiban makna ji, yaitu adalah uban, yaitu suatu yang Allah Ta'ala memberi akan seorang hamba supaya jadi menjagakan dirinya daripada dunia. Nyo wate getafsirkan, wate geuraikan, karena gekeun bunuh menakut Allah di dalam dunia.
Kiban makna ok putihnya gepuya oleh Allah tanya ke dalam dunia, yakni makna ji adalah uban, adalah ubannya. Uban iaitu sesuatu yang Allah Ta'ala memberi akan seorang hamba supaya jadi menjaga mengat-ingat lagi benar pegang nyukulan tu gebi jaga gebi oleh Allah Ta'ala menjaga diri si hamba daripada dunia, gebi jaga daripada dunia nya udip hana trip labor dalam dunia lantau geberah menang oleh Allah. Jadi waktu gejo ok putih nyo adalah untuk berjaga-jaga diri kita daripada dunia, bahwa kita akan tidak lama lagi akan meninggalkan dunia. Yang kejut sebenarnya singkira manusianya itu jan pajan mati di yang sungguh seluruh harta yang na saja nanti membacut yang tinggal akan iba saja cara akan diinfak. Tapi tanya orangnya pakai hadatim karena menganggap bahwa mati itu masih lama manteng trip padahal hendak teka mati bertinggal itu cukup jai waktu tinggal cukup jai anu dipakai-pakai di merupah-repah nyu kehino mutamah kesengsaraan katanya ngurung yang tak kebah ana mafhum. Jangankan dia fikir ke tanya kedroi mata item jujur je kerau. Jangankan dia fikir ke tanya jadi untuk mengingatkan kepada menjagakan katanya tentang yang namanya dunia, karena adalah uban itu ubannya waktu yang sudah hampir akan mati dan berhadap kepada Allah. Yang kenyang dari tahana putih putih sini macam lu jamun-jamun bamban beranjak katanya dari hitam ke putih kena putih sini dia hanya haik le hana aik tapi leng le ke le sini menyo atas sini nyo jit talut nyo ada putalut le menyo talut anak le hai kabeh talut mandung pa putih apa putalut malam ya nyenban. Jadi perlihatkan apakah begitulah rupanya isyarat Allah itu adalah isyarat mati nyukunya urang hatim sadar. Makanya kena apakah apabila usia kamu telah mencapai 40 tahun maka kamu itu telah berada di persimpangan jalan dan nyoba simpang kekal hendak ke mana kamu akan menuju, ke arah kanankah atau ke arah kiri. Artinya untuk kegat tanya ataupun untuk ahnagat yang kejap pajan lom tanya dekat kepada Allah, dekat dengan majlis ilmu, dekat dengan kebaikan-kebaikan pajan lom nyo kapuk 10 tahun umur tapreh 80 tapreh innalillah diucap di manusia nyukuh uro penyesalan ke tanya menyesal tak gaduh takli sampai singa nyukuh bat fikir kepada penyesalan diri, fikir kepada kerugian tubuh dero karena apa kan kelalaian dalam dunia ya nyembah. Jadi hendaklah apa dakun nyan terserah tanya tanya wait kita nyo kata umur 40 tahun karena 40 tahun itu lonceng kematian sekali telah dibunyikan. Yang kedua yaitu kagejo uban itu isyarat kepada dekatnya kepada mati. Kok tahu ke mati itu? Orang fikir kan pak katip tak mesti tanya umur 40 tahun. Anak baru 22 tahun mesti katelat mengkawin. Menyona umur khalif bila Allah Taala kan 60 tahun. Nya menyotro kadang-kadang anak 50 tahun, 50 tahun kadang akan meninggal. Mesti 60 tahun. Kan anak tanya usia tinggal 20 tahun, kan bantah perkahwin anak tu atau kadang-kadang si berkahwin ni golong punya anak agam 20 tahun berkahwin ni golong mencucur tu golong nak tanya ho tu dalam kubu katruk tu antara pak berkahwin anak tu. Jadi udip bertanya sangat-sangat singkat, cukup singkat beok saja. Cuma yang tak kebah orangnya kan tujuan untuk puas ke dek, yang tak kebah orangnya dalam dunia kan tujuan untuk puas, tapi sekedar untuk nikmat di dalam dunia nyonya timbul menyesal tu tak menyesal padahal peluang untuk bah cukup le hantar tempo ni ke dek kan nyu kena timuh penyesalan kan. Jadi sama dengan waktu gekun ni deh si barang kata mantang timuh uban di dalam Islam, orang Islam dalam agama Islam di samping putih di udip di dalam Islam, maka yang putihnya menjadi cahaya pada hari kiamat. Artinya apa? Menimbulkan dapat membangkitkan kesadaran, menjadi teguran ataupun menjagakan hatinya untuk dekat kepada Allah Ta'ala karena mengingat telah dekatnya mati. Sehingga karena waktu tanya tak ingat katanya mati akan mempersiapkan bekal yang dengan bekal itulah menjadi cahaya dengan bau kiamat. Nyomenan maksud daripada nur jet ke nur dengan putih tersebut ya nyamban. Cuma orangnya baik tak kalen orang di luar kebiasaan menyatakan putih hanya banyak 8 tahun umur lah dong kau putih hanya banyak 15 tahun 20 tahun kau putih nyo yang galip putih orang katuha memang kapuk 40 tahun umur yang kelagi tanya 40 tahun paling kurang yang kita tanya dah nyo ka masa menurun tu kelima sa'i tanya masa menurun
yang hana tertinggal dunia, yang gaduh terlepah dunia kepu, yang hana pah tagonyo hana pah tagoje kepu memasalah tetapi tengok adalah Yakub alaihi salam. Nabi Yakub bersaudara ia bagi Malik Maut. Pada kekem bersaudara, bersahabat. Ada nabi-nabi itu ke bersahabat dengan Malik Maut. Banyak makna bersahabat. Malik Maut ataupun malaikat-malaikat itu sering menziarahi nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini makna bersaudara itu. Jadi Nabi Yakub bersaudara ia bagi Malik Maut. Bersaudara ke bersahabat. Berarti waktu ini bersaudara, sering-sering dia itu menziarahi Nabi Yakub. Maka menziarah ia akan dia. Nabi Yakub ya Nabi Yusuf kan? Nabi Yakub ya Nabi Yusuf. Jadi Malik Maut ini menziarah akan dia. Gejak-jaklah bak Nabi Yakub. Maka berkata baginya Malik Maut, li thaqun li Yakub, gekun bak Malik Maut li Yakub. Hai Malik Maut, adakah ziarah datang kamu ini? Adakah ziarah datang kamu ini ataupun mengambil nyawa? Sahabat gaknya yang tukang tarik nyawa, wahai Malik Maut, uronyo droneh nijak baklun. Pukeh jaknyo sebagai jak ziarah ataupun jaknyo untuk yak tarik nyawang lun. Nyambang ke kele Nabi Yakub katanya, tetapi datangku ziarah. Katanya gejawab li Malik Maut, truk lun uronyo bak gata ken lun jak tarik nyawang gata, tetapi truk lun bak gata lun untuk menziarahi gata. Lun jak ziarah bak gata. Nyambang ke kele Nabi Yakub. Lun jak ziarah ke kele Malik Maut. Malik Maut keun bak tahu keun bak Nabi Yakub. Maka katanya gekeun le Nabi Yakub bahwasanya aku mohonkan di kau satu hajat. Menyobit cit uronyo droneh nejak bak lun sebagai jak ziarah kawan dengan kawan, menyomenan lun nah hajat sabah bak droneh jeut lun pegah. Katanya bahkan jeut putuman keperluan gata gekeun le Malik Maut, putuman hajat gata. Katanya bahwa engkau ketahui akan daku. Bahkannya katanya Malik Maut jeut anapu putra hajat gata. Katanya gekeun le Nabi Yakub bahwa engkau ketahui akan daku apabila hampir waktu matiku. Katanya bahkan gekeun le Nabi Yakub pukeuh le drone nan tujan lung akan mati lu. Mati masa kena mati si roro hamba. Angka lagi masa kena mati lung tu man singa. Kanurannya sehingga wate ketai kato kena mati dan tujuan biasa iro kena mati si roro hamba ataupun ino kena mati lu bahkan lom tujuan ada wate kena mati kan getujan hampir maksudnya kan getujan saa haji to ada puluh uro golo mati si roro manusia yang karut on kaya Malik Maut kagak depu puluh uro tu je mati ni ya nya menan cuman saah teh dan pakibannya manteng rahasia. Yang gedepu banbut wate detik getarik nyawang yang kenya baru gedepu. Teman kebayangan jih kepuluh hurote gedepu. Hanya kenya yang ketanya oleh Nabi Yakub untuk kedekat ajal lung nan tujan pajan lu tujan pajan. Karena memang lagi yang gebuh tanda oleh Allah Taala. Katanya bahkan lu tujan. Maka disuruhkan kepadanya dua pesuruh. Kemudian engkau ketahui akan daku apabila hampir matiku, katanya bahkan maka disuruhkan kepadaku dua pesuruhnya berwabik. Maka disuruhkan kepadaku dua pesuruh atau tiga. Jadi mana kena pegah mana pesuruh utusan. Menyo memang bit gata tatujan pajan mati lung, wate lung kato ke mati untuk nak kirim utusan ke lungnya mana pesuruh medua dro mantap utusannya ataupun mulai dro. Dikirim utusan ke lung dua ataupun leh. Berarti sebagai pemberitahuan ke lung bahwa lung berarti kena meninggal. Nyan permintaan Nabi Yakub kepada Malik Maut. Dikirimlah ke lung ya makna maka suruhkan kepadanya dua pesuruh. Disuruhkan kepadanya dua pesuruh atau tiga tatkala selesai ajalnya datang akan dia Malik Maut. Jadi tak alur cerita ke mana tak pegah. Maka disuruhkan kepadanya dua pesuruh atau tiga tatkala selesai ajalnya datang akan dia. Tatkala nyola ilm tatkala selesai ajalnya watai memang katu ajalnya datang akan dia Malik Maut. Maka berkata baginya, jadi mana yang kena pegah oleh ke pegah oleh Nabi Yakub lagi nyan menyo singa lung kena mati kena meninggal si golomnya ne pegah ile bak lung lebih teh dikirim utusan ngak lung tupu bahwa lung kena meninggal.
ya supaya mungkin nyo hai ngaji lo persiapkan kemenan. Maka berkata baginya wate katu ajai ke wate katu ajai wate katu ajai kata kena meninggal Nabi Yakub, kena wafat Nabi Yakub, datanglah Malik maut. Maka berkata baginya gekeun le Nabi Yakub bagi Malik maut yo, gekeun le Nabi Yakub bagi Malik maut, ziarah datang kamu ini akan mengambil nyawa. Ya, jadi kita tanya lagi satlom, hai maksudnya pukul tok oronyo ni tanya nak cok nyawa ngelom, adapun hai ni ziarah lom kelom. Katanya gejawab le Malik maut mengambil nyawa. Tok long oronyo bak kata adalah untuk yak cok nyawa ndro ni. Yang bang gejawab le Malik maut. Ya. Tabuno kemudian permintaan katanya gekeun le Nabi Yakub. Putra gekeun le Nabi Yakub, tiadakah engkau berkata aku suruh dua pesuruh? Ya, tiadakah katanya, tiadakah engkau berkata aku suruh dua pesuruh atau tiga? Katanya sudah aku suruh yang demikian itu. Ya, jadi yang ke nyo muno yang kena pegang. Mesti gekeun le Nabi Yakub, hai uronyo hai sahabat bunuh ko pegang uronyo kan ge acok nyawang Nabi Yakub gekeun. Hai kan kalau pegang bak ron menye singoh lung kato ajai kan kirim utusan ke lung gejawab le Malik maut. Hai kalau lagu bukankah ilung kan kalau lung kirim utusan ke drone luak bite bawa drone kato ajal kenan pegah awai dua boh utusan dua ro tiga utusan lung kirim ke drone ataupun hero. Katanya sudah kalau lung kirim utusan bak drone utusan lung kato bak drone dua ataupun le. Ya kan tak utuk dah utusan yaitu atau tiga. Katanya sanya sudah aku suruh kalau long utus bakron utusan dengan demikian itu. Pertama putih bulumu putih nyokunyo utusan Malik maut nyokunyo urang yang hana peka ke pada itanyo kiriman undangan mati katru nyokunyo bek bayang tanyo dari pegah kirim utusan tok sira urang ya pegah hairon kata wajah ikon bak tubuh dihinan bak tubuh dihina utusan putih nyokunyo utusan lum yang bagekeun gekeun le Malik maut. Kemudian putra botek dan putih bulumu kemudian daripada hitamnya. Putih kata setelah hitam kata wa hitam duduk ke putih nyan putih nyan bertatepu nyokunyo utusan lun untuk bite kata kepada gata kato ajal. Teman hana ta persiap pajan tik dan persiap lom. Ka dan bongkok belakangmu kemudian daripada betulnya gata bungkuk yang berken tepat gap dibarkan uronyo hanali kabungkuk nyen bungkuk gata nyen juga adalah utusan lung yang kedua. Habak dua boh kirim utusan ataupun le berarti hina dua boh kirim utusan. Ya, tabat utusannya jaitha teman-teman. Inilah pesuruhku yang bagakeun le Malik maut. Nyokunyo utusan lun bak gata Yakub kepada inilah pesuruhku Yakub kepada anak Adam dahulu daripada mati. Nyokunyo pesuruh utusan lun kepada anak Adam wahai Yakub tigolom bani Adam nyan mati di. Yang kelagi nyo kepegang oleh Allah Taala yang kejit tanda-tanda mati kana. Teman menyo etno mo padik boh sapo kan kana. Kita eutek putih nya ka rata-rata puluh watu putih hanya ka rata-rata undangan mati menyo kana red. Olehnya bungkuk batakeun hiroro mestinya yang bungkuk takeun aju. Teman tanda yang lain lemah mata yang berkendih takalen hana dehle punyung yang berken get dadinga hana get le ego yang berken mantang rapi tapi kateleh tine nyo kan tubuh yang berken kuat jino kalimah sakit makin aki pi berken masya-Allah tu jangankan tayu jak bak bakai grup gede uronyo kalimah tuot kenapa cukup jai tiroro getanyo katu undangan mati nyokunyo undangan mati yang diutus oleh Malik maut kepada manusia untuk manusia itu siap-siap dia akan meninggalkan dunia nyo. Lagi tanya nyo kapai ni siap-siap barang bekamu pat ada iho intik tanya tinggal menteng nyan paspor bubereh dumpu tah bubereh dumpu bekana saja tu siap-siap pesawat kena berangkat. Kamu naik je. Jadi nyo menanti karena watai berangkat hana lingi ngulikut hana cerita riwang le nah hana tetap terus berjalan nyo kehino yang kena pegah yang bahwa
yang gekun buno putihnya itulah menjadi cahaya ba orang kiamat. Bahkan menjadi cahaya timoh sadar dengan putihnya, sehingga wate timoh sadar amal kebaikan akan diperbanyak untuk hari akhirat. Ya, nyambat tapi nyo kajian etno dan telah datang kabar enan tanda. Ya, nyanban kalek hanya kenyo bab tentang mendekatkan diri kita kepada Allah Taala. Yang kecil yang tanik fikir, yang tanik fikir menyokon amal kebaikan tapukan, bukan amal kebaikan. Karena yang bekal. Lagi uronyo si udik dalam dunia perlu bekal, makan, minum, pakaian, kenderaan, tempat tinggal. Di akhirat lebih dibaknya dong perlu. Tamang pun dalam kubur perlu kuburnya bejik ke rumah yang ged ke katanya. Baik rumah limpun, baik rumah ulia, baik rumah menakutkan perlu. Cuman hanjut ke rumah ged dalam kubur katanya, kecuali kebaikan yang tabah, iman berselamat, dosa diampuni, kebaikan bela tabah. Ni kenyang baru je ke rumah yang menyenangkan, mohonkan. Takun je tabah kepada tempat peristirahatan terakhir. Itu suatu ucapan. Ya kan? Tempat peristirahatan terakhir. Truk kedeh kan tak istirahat. Kan tak istirahat truk kedeh. Di situlah kita memulai hidup baru. Lagi anak banyak watai dalam kandungan, watai jih lahir ke dunia, dia memulai hidup baru. Hino je, hino ikli, nyokat, hino itu hino itu hino penyakit dan segala macam. Kan tantangan dalam dunia harus dia hadapi. Menyonau keluarga dihadapi bersama keluarga. Nak mak ngan ayah dihadapi bersama mak ngan ayah. Tekedi mak ngan ayah bagah mati, kawai meninggal, lelahir je, dia tantangan kehidupan dunia harus dihadapi sendiri. Tanya dalam kubur, hana tabah mak, hana tabah ayah, hana tabah ngen, hana tabah soso. Harus kita hadapi sendiri, harus siap. Siap dan tidak siap, nyan harus siap. Nyo kemati. Menyo handa tim ingat penyesalan. Makanya perlu ingat. Ya, putra nak perlu tanya. Ya. Gepegat pu putih. Putih oh ya, watai tanda ka putih apakah na ukuran jih nyo ka putih berarti nyo 10 ton tu. Nyo ka putih berarti 20 ton tu hana gebithe la Allah. Hana tatujan, sebab itu merupakan rahasia. Cuma sagai watai kirim putih nyan siap-siap nglendau ke benan. Nya katruk mutulis katanya nyan siap-siap. Uro truk li WA katanya siap-siap untuk malam truk li nyan siap-siap kadang ngen nyan hana bedah bunga. Kadang waktu lalui uro pagi tidak sampai kepada siang, kadang sampai siang tidak sampai kepada malam. Nyo waktu kaputih tanya sabi-sabi dalam pemberitahuan Allah. Hati-hati nya kata-kata ja hati-hati nya kata-kata hati-hati gata tengah sibuknya hati-hati cuman tanya mantang pemberitahuannya hana dia hana peka ngan iman katanya. Hana dia nya. Makanya kalau kita buka punya ingat tentang mati akakai tegur. Ya kan? Cuma kannya yang terfikir orangnya sang udip hana mati-mati li, sang sehat hana sakit-sakit li, sang umur sabi-sabina hana habis-habis. Yang kenya yang terfikir makanya hana menjaga gede. Jadi kesimpulan ji watai kaputih hana gebithe le Allah Taala pada tonte kira-kira udip hana. Yang ke hana gebithenyo ke hana gebithenyo yang kehino membuat manusia lalai. Singkira gebithe ya Allah hana trip li lagu iron padi di natre tu umu hailung 2 ton tu ka iron ilung 2 euro tu iron ilung sejum tu cumanya pun cukup susah kita duduk saling mencerita lagi tanya si mendum dari rencana tanah ija iron pajang berangkat hailung berangkat tangkai lehenyo iron berangkat ilung buluku ilung toluku yang kebenar-benar yang menanti saling tanya menceritakan cuman karena hana tatujan padahal kadang-kadang gaknya si atuk tubik dari hino kadang singa kadang toluku kadang-kadang bulu luka begitulah tidak ada batas. Makanya tinggal siap-siap. Inilah yang namanya dengan ujian. Ujian itu tidak diperkenalkan jawaban. Makanya matinya amputakan putih oknya hana gebite kapan akan datang ajal. Karena itu merupakan ujian. Tanya ujiannya. Karena gebegah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahul ladzi khalaqal mauta wal haya. Allah diciptakan udip dan diciptakan mati dan diciptakan udip. Kepu diciptakan lagi oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mencoba siapa di antara diri kamu yang banyak mempersiapkan amal kebaikannya. Ahsanu amala, yang segeged amal ji. Ini sebagai cobaan. Menyoka gebit ka siap-siap. Jangan ada gebit guna lam tiba-tiba naget ataupun naget.
tinggal siap-siap katanya. Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu untuk sampainya kepada mati. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu